Gelandang timnas Indonesia Iver Jenner catat statistik bagus di laga NEC Breda versus Jong Utrecht dalam Liga 2 Belanda 2023-2024. Uniknya penampilan Iver Jenner kali ini disaksikan langsung oleh sang pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Iver Jenner bermain full 90 menit bersama Jong Utrecht. Laga pekan ke-28 Eerste Divisi atau kasta kedua Liga Belanda 2023-2024 itu digelar, yakni di Stadion Radverleg Sabtu 2 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu Jong Utrecht harus menelan kekalahan 1-3 dari NEC Breda. Meskipun begitu, Iver Jenner tetap tampil apik. Dia tak tergantikan di lini tengah. Bahkan berdasarkan SofaScore, pemain keturunan Belanda Indonesia itu memiliki statistik paling tinggi dibandingkan rekan-rekannya. Tampil selama 90 menit, Iver Jenner mendapatkan penilaian 7,0. Ia pun berhasil melakukan 85% akurasi passing dengan 29 dari 34 percobaan serta 61 kali sentuhan bola. Kemudian Iver Jenner sukses melakukan 2 dari 3 umpannya berhasil, serta melakukan 2 dari 5 kali umpan panjang. Iver Jenner juga berhasil memenangkan 7 kali duel dari 18 kali. Sinteyong baru saja tiba di Belanda. Dalam pengakuannya di Instagram, Sinteyong berada di Belanda dan Eropa untuk mengecek kondisi para pemain yang berkarir di sana, plus bersilaturahmi dengan klub-klub yang menaungi para pemain skuad Garuda. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang di prediksi, agenda lain Sinteyong selama berada di Belanda dan juga Eropa adalah mencari pemain keturunan berkualitas. Kemudian nama penyerang FC Utrecht oleh Romaini pun muncul ke permukaan. Selain penyerang, pemain yang mentas di posisi belakang bisa kembali menjadi incaran Sinteyong. Kemudian fullback Ajax Amsterdam Tristan Geyer diprediksi masuk radar. Dalam sebuah wawancara, Tristan Geyer terang-terangan pernah dihubungi oleh PSSI. Saya berbicara dengan mereka atau PSSI dan kami melakukan percakapan yang baik. Namun saya masih belum melihat situasinya, kata Tristan saat diwawancara oleh YouTuber asal Indonesia Yusa Nugraha. Dalam unggahannya di Instagram, Sinteyong juga turut menjelaskan bahwa dirinya tak hanya pergi ke Belanda. Dia juga akan terbang ke belahan lain di Eropa guna memeriksa kondisi pemain dan juga kunjungan klub. Selain di Belanda, pemain timnas Indonesia sendiri diketahui turut berada di Belgia. Ada Marcelino Ferdinand di KMS Kedenze, Shane Patinama di KAS Eupen, dan Sandy Walsh dari KV Mechelen. Perjalanan bisnis ke Belanda pada tanggal 29 Februari 2024. Perjalanan ke Eropa ini untuk memeriksa kondisi pemain kami secara keseluruhan dan mengunjungi klub, tulis Sinteyong dalam caption unggahannya. Dalam unggahan Sinteyong, komentar sang anak Shin Jae-won turut mencuri perhatian. Dia menuliskan komentar yang menjelaskan tujuan sang ayah. Para pemain, mari kita periksa dengan baik dan bersiaplah dengan baik untuk kualifikasi Piala Dunia, tulis Shin Jae-won dalam unggahan Sinteyong. Barisan depan timnas Indonesia tampil gacor di Liga 1 2023-2024 bersama klub masing-masing. Namun, satu pemain masih belum unjuk gigi, yaitu striker Bayangkara FC Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan baru mencetak 1 gol di Liga 1 musim ini pada 21 November yang lalu, yakni ketika melawan Barito Putra. Artinya sang pemain masih belum menjebol gawang lawan setelah pemanggilan ke Piala Asia 2023 pada tanggal 12 Januari sampai 10 Februari yang lalu. Melihat realita tersebut, tentu saja bukan tidak mungkin ini saatnya Sinteyong mencoret Dendi Sulistiawan. Pasalnya, ada penyerang lain yang penampilannya garang di Liga 1. Sebut saja Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC Samarinda itu telah mencetak 11 gol dan juga 16 assist di Liga 1 musim ini. Pengamat sepak bola Coach Yasin mengusulkan strategi kepada Sinteyong untuk memfasilitasi pemain Liga 1 agar dapat berkompetisi untuk timnas Indonesia. Hal ini mengemuka mengingat partisipasi Sinteyong bersama timnas Indonesia pada ajang Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan April 2024. Kita ini di Asia dan Sinteyong orang Asia. Karakter Asia itu masih lengket dalam arti silaturahmi, sopan santun. Itu bisa difasilitasi oleh PSSI. Saling kenal lah, kan lebih enak, kata Coach Yasin sumber kanal YouTube pribadinya. Coach Yasin juga mengharapkan inisiatif dari pihak Sinteyong maupun pelatih klub untuk saling mendekati dan juga mencari solusi bersama. Dengan demikian diharapkan keterlibatan pemain Liga 1 dalam timnas Indonesia dapat terwujud untuk mendukung prestasi di Piala Asia U23. Media Vietnam meramal akan banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia untuk melawan Vietnam.
Sebab kemungkinan komposisi pemain timnas Indonesia tidak akan beda jauh dari Piala Asia 2023. Spekulasi mengenai pemain naturalisasi atau keturunan menjadi fokus perbincangan di Vietnam, dengan potensi penampilan dua pemain baru di sektor penyerangan dan juga gelandang, yakni Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Timnas Indonesia mempunyai sumber pemain naturalisasi yang sangat melimpah, tulis Tirtau 247. Jika skenario tersebut terwujud, hal itu bisa menjadi mimpi buruk bagi Vietnam yang akan bertandang ke SUGBK, menambah aspek menarik pada pertemuan kedua tim. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga meminta kepada klub-klub Liga 1 2023-2024 tidak lagi beralasan untuk melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, federasi telah menyetujui penghapusan regulasi U23 di kompetisi kasta tertinggi di tanah air itu. Ini semua tujuannya untuk mengutamakan dan memberikan prioritas kepada timnas, sehingga kami harapkan tidak ada lagi penolakan-penolakan dari klub terhadap kebutuhan pemain untuk pembentukan timnas U23, kata Arya Sinulinga. Dengan demikian, PSSI berharap klub bisa memberikan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia U23. Ini setelah tak lagi ada kewajiban klub untuk memainkan pemain U23. Sebelumnya, ada 3 klub yang belak-belakan menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. 3 klub tersebut adalah Persija Jakarta, Borneo FC dan juga PSS Sleman. Media Vietnam Soha menyoroti rencana timnas Indonesia untuk menumpang pesawat jet pribadi saat bertandang ke markas negara mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret ini. Timnas Indonesia mendapat keistimewaan di rangkaian laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Soha dikutip Jumat 1 Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan skuad Timnas Indonesia diberikan yang terbaik. Timnas Indonesia dibekali pesawat khusus selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Timnas Vietnam diklaim cuma akan menggunakan pesawat komersil biasa yang membuat durasi perjalanan mereka diprediksi lebih lama dibanding lawannya. Media Vietnam Soha.vn memberikan sorotan mengenai perubahan regulasi yang dilakukan Liga 1 2023-2024 demi pemain U23 bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Bahkan mereka menganggap Indonesia berambisi untuk bisa mendapatkan hasil bagus di ajang tersebut hingga melakukan perubahan aturan. Sepak bola Indonesia punya ambisi yang sangat tinggi di kejuaraan Asia U23 April mendatang. Tulis Soha dikutip Sabtu 2 Maret 2024. Lebih lanjut, media Vietnam itu menjelaskan adanya klub di Liga 1 yang tidak memberikan izin melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 membuat PSSI melakukan perubahan regulasi. Namun perubahan aturan membuat Indonesia menunjukkan keseriusan untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Suwon FC melakoni laga pertama League One melawan Incheon United Sabtu 2 Maret tanpa menempatkan Pratama Arhan di daftar susunan pemain. Suwon bertamu ke markas Incheon di Stadion Sungwoo Arena Park. Sekitar 1 jam sebelum kick-off pada 14.30 waktu Indonesia Barat, media sosial Suwon merilis susunan pemain. Tidak ada nama pemain timnas Indonesia tersebut, baik di tim inti maupun cadangan. Dalam susunan tim inti terdapat 2 pemain yang terbiasa mengisi posisi di sisi kiri, yakni Park Cheol-woo dan juga Lee Jun-suk. Untuk pemain cadangan, Suwon FC membawa 3 pemain bertahan yakni Lee Chun-jackson, Jang Young-woo dan juga Choi Kyu-baek. Sementara unggahan Instagram Suwon FC yang menampilkan daftar susunan pemain dibanjiri komentar dari netizen Indonesia soal ketiadaan Pratama Arhan. Pemain timnas voli putri Thailand Wipawi Sritong menjadi ancaman bagi Megawati Hangesi Pertiwi dan kawan-kawan dalam laga Hillside vs Red Spark Sabtu 2 Maret 2024 siang. Sritong merupakan salah satu pemain asal Asia yang dimiliki Hillside. Pemain 25 tahun tersebut menempati posisi outside hitter. Tercatat, sudah 268 poin disumbangkan Sritong untuk Hillside sepanjang musim ini. Kendati raihan poin yang dimiliki oleh Sritong tidak sebesar Megawati atau Giovanna Milana, namun Sritong tetap menjadi ancaman bagi Red Spark. Kehadiran Sritong bisa memberikan alternatif pilihan bagi Hillside, yakni dalam menyerang selain keberadaan Laetitia Mbabasoko dan juga Yang Hyojin. Dari sisi lain, Sritong juga tercatat menjadi salah satu pemain dengan pertahanan terbaik di Liga Korea saat ini. Dari 5 pertemuan sebelumnya dengan Red Spark, Sritong kerap menghasilkan double digit poin, kecuali pada putaran kedua ketika hanya menghasilkan 5 poin. Sritong bisa menorehkan belasan poin ketika bertemu Red Spark pada laga lainnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.